Filter. Oke, sekarang habis sama gua yang biasa di belakang kamera. Ngapain bang di belakang kamera? Mantau. Takutnya kan ada kesalahan teknis kayak video yang gangguan gak jelas sih. iya, kayak waktu video Bang Doeng tuh. Iya. Yang nonton sampai full mungkin di detik-detik terakhir pada ngerasa kalau kameranya tuh dari pencahayaannya dia terganggu. Bisa begitu. Gue juga nggak tahu soalnya tag pertama tuh aman. Gue juga kurang paham. Lu sih manggil. Memanggil gimana, lu yang ngobrolin kok gue di belakang. Gak tahu gua ternyata kayak bahas-bahas kayak gitu pun memicu hal Iya, yang tidak diinginkan. kalau itu emang memicu. Jadi sebenarnya gue mau ini sih lebih menginterogasi dari seorang Apis. Aduh. Yang tadinya nih gue nggak tahu kalau dia punya pengalaman horor kan ya. Gue nggak tahu lu nih, soalnya dari dulu gue tanya ada pengalaman horor atau tidak, lu nggak ada speak up. Cuma waktu lu bawa teman lu yang sepengalaman, lu baru ikut Satu speak perguruan. up. Iyalah, bisa dibilang seperti itu. Iya. Dibilang satu perguruan enggak, kan nggak ada gurunya. Yang gak ada gurunya. Betul gak? Iya. Masuk ke pembahasan nih, Pis. Yang gue mau tanyain ke lu nih. Lu bahasa komik, yang gua. Enggak, Cok. Gue juga punya lah pengalaman kayak gitu. Gini, Pis, jadi kan kemarin setelah video Doeng ya, Bang Doeng, itu lu ngebahas gunung. Lu juga punya pengalaman di gunung nih. Dan yang orang awam tahu itu banyak cerita yang beredar, podcast yang beredar tentang horornya gunung. Iya sih. Nah, gue pengen nanyain ke lu nih, lu pernah gak ngalamin kalau lagi di gunung entah ada gangguan atau tim lu ada yang ganggu atau gimana? Gue buat pribadi udah tau lah video-video sebelumnya nggak ada. Iya, gue nggak ada. Kalau buat temen ya gue lihat sih ada dan dia cerita. Cuma emang nggak parah. Gue tuh kan balik lagi kalau ngalamin yang parah yang kayak gitu gue sakit. Jadi gini nih ceritanya pas gue waktu itu kegiatan di Sumba. Di Sumba itu aman lah ya, pokoknya semua aman, nggak ngalamin di hari keberapa ya. Sekitar udah 5 harian kita naik, kita turun, gue tuh sakit nggak bisa turun. Cuma gue jaga base. Gue cuma mimpi anjing api doang bisa ngomong, nah itu doang sih. Apa? Anjing api bisa ngomong. Anjing yang terbakar Bisa ngomong bahasa manusia. Iya, itu keadaan di Sumba. Di atas gitu, mimpinya pas lu ketemunya di atas. Gue lagi sakit juga. Pas lu lagi istirahat ya. Nah, udah sih paling itu doang. Dan ternyata pas yang dibawa pas anak-anak turun, padahal tim gue sendiri nggak terlalu sensitif sama web tapi ngalamin. Jadi bertiga ini turun goa ya, turun biasa kita lebih ke eksplorasi tempat yang belum dijamah sama manusia. Mereka itu disesatkan. Maksudnya nih udah lewat jalan tadi balik lagi. Ibaratnya lu di situ-situ aja. Muter aja. Dibikin bingung lah ya. Terus sama dia nemuin anak-anak nemuin udara nih. Kayak angin tuh niup doang, cuma nggak ada bolongan. Di suatu tempat lorong kecil. Oh, jadi seharusnya itu kedap dan lembab, tapi dia merasa ada angin. Ada angin kencang. Unik sih. Itu. Tapi kalau dari lu sendiri lu belum pernah ngerasain secara langsung lah ya. Enggak. Alhamdulillah ya. Syukur. Alhamdulillah sih. Tapi kalau misalkan ini gue mau nanya, kan lu nge-camp tuh udah banyak lah ya. Iya. Udah lumayan banyak. Gue pengen nanya, misalkan lu lagi di dalam tenda nih, rame nih. Lagi istirahat lah. Iya. Pas tengah malam itu lu dengar suara tapi itu rame-rame. Kayak suara orang teriak lah, suara nangis lah. Nah, itu enggak lagi. Gue enggak. Jadi balik lagi gue sakit lagi nih ke Lau. Pas anak-anak naik Lau kegiatan lah.
Jadi mereka itu ngecamp di suatu tempat namanya Surya Kencana. Itu emang nggak boleh dikemin. Cuman udah kepepet anak-anak ngecamp di situ. Jadi kurang lebih ngalamin kejadian yang tidak diinginkan. Itu lu ikut keadaannya Kagak, ikut? gue sakit. Oh lu sakit Gua jadi sakit. lu nggak ikut naik. Kagak. Tapi lu Gue dapet di rumah kabar. aja dapet inian cerita pas udah turun. Untungnya nggak apa-apa sih. Bisa dibilang ya belum inilah, bukan apes lu. Iya. Bukan apes lu. Kalau kata orang zaman dulu mah bukan apesnya. Iya. Jadi pas naik, pas ngecamp di situ kurang lebih dapet suasana kayak pasar, rame, dan lebih ke Jawa-Jawa dulu, gamelan. Oh, kayak orang hajatan Iya. gitu ya. Orang-orang acara. Lihat katanya ada yang lihat putih-putih sinar terang, wah kata gue serem juga. Jadi pas turun pada nanya emang di situ ada kerajaan lah katanya gitu. Emang nggak boleh di ngecamp, cuman ya udahlah bocah-bocah, gue nggak tahu bisa ngecamp di situ. Mungkin itu bukan ininya, bukan di istananya mungkin ya, tapi di sekitar kerajaan juga kan pasti ada pasar, ada kehidupan lah dulunya di situ, mungkin ya kan. Tapi itu residu apa sih kalau bisa dibilang tuh jin yang menduplikat masa lalu orang dan jinnya masih di situ dan dia tuh menginvestasikan di sini pernah ada kegiatan, di sini tuh rame dulu kayak gitu. Ya karena di Laos sendiri mistisnya kenceng. Iya kan. Kalau lihat sejarah kan banyak tuh kayak betapa kerajaan mana banyak deh kisahnya buat meditasi kurang lebih gitu. Iya sih itu kebanyakan gunung sih ya. Gunung, goa udah tuh sering. Lu juga sering ke goa tuh. Kalau dari goa kan udah ketahuan tuh lembab, gelap, Gak pernah orang masuk. kotor, nggak pernah ada orang masuk. Bukan yang nggak pernah sih, ada cuma jarang banget setahun, gitu. 2 tahun. Nah itu, dan itu jorok lah. Itu tuh udah tempatnya dia banget dan lu, gue ngeliat salah satu foto lu yang di Instagram ya, Iya. itu di goa kan. Iya. Wah gila, lu masuk ke dalam goa itu apa yang pertama kali lu rasakan perbedaannya antara luar sama pas sudah lu masuk? Gue kurang lebih kan awal-awal turun tuh yang vertikal. Vertikal itu kurang lebih pakai alat pengaman, gue turun ke bawah kan. Turun ke bawah kayak gitu, gue lebih ke situ. Jadi kayak ya bismillah lah, semoga alatnya aman, cuaca mendukung, alam merestui, Tuhan ridhoi, kayak gitu sih istilahnya. Sama Iya. orang tua juga ya. Jujur kayak namanya kayak gitu, lu bukan percaya sama namanya alat, mau nggak mau tuh lu percayalah Tuhan kasih kekuatan buat hal ini biar gue nggak kenapa-napa. Turun, dah paling gue dapat momen di situ tuh antara hidup dan mati men, ibaratnya contoh 50 meter juga lumayan kalau di tengah-tengah lagi apesnya. Iya. Gitu. Namanya musibah, gak ada yang bisa tebak kan. Buat di goa kayak gitu sih, gue turun pas gue masuk entah kenapa semua gue masuk itu nyaman, tenang. Dan kayak lu nggak dunia gue banget. Iya. Gitu. Lu juga nggak ada rasa perbedaan waktu. Gue jijik pun sama lumpur-lumpur nggak ada, ngeliat ke kelawar dan ini kayak biasanya ini tempat gue ya kayak gitu. Oh kalau dari segi kebersihan atau Iya. gimana itu lu bodo amat lah ya. Itu biasa aja. Nah, yang gue pengen tanya ini tekenin banget nih ke intinya banget kan gue itu kan ada mulutnya kan. Iya. Ada mulutnya. Waktu lu di luar pas masuk ke mulut entah apa yang lu rasakan, misalkan lu ada kayak merasa lu disambut atau lu tiba-tiba dingin atau tiba-tiba badan lu panas atau lu merasa ada yang ngeliatin atau gimana. Kalau masuk gua ya, gua kan bukan gua di itu ketika gua masuk ya itu benar masuk dingin, nyaman kayak gitu, nyaman banget karena emang biasa gua itu buat orang meditasi kebanyakan, namanya juga perut bumi, perut ibu, pertiwi, ibaratnya bilangnya banyak kan kayak gitu. Kenapa banyak juga yang meditasi ya kayak gitu, nyaman. Kalau mungkin orang zaman dulu tuh, orang sekarang ngelihat orang zaman dulu yang meditasi di goa karena dia pandangannya, orang zaman sekarang pandangannya oh dia nyari ilmu, oh dia betapa, dia mau naikin ilmunya atau gimana. Padahal
nggak semuanya kayak gitu ya. Ada juga yang butuh ketenangan, ada juga yang butuh, kalau kata orang zaman sekarang tuh nyebutnya healing. Iya. Healingnya yang di tempat-tempat emang dia bisa menenangkan diri dia tanpa ada gangguan apapun. Ya balik lagi, kenapa gue enggak ngalamin kejadian kayak gitu, sekalinya ada pun nggak parah, karena balik lagi perizinan. Intinya izin dulu sama apa sih namanya, Juru kunci. iya juru kunci, satu juru kunci, masyarakat yang dituakan di sana insya Allah aman kayak gitu. Cuma ikutin aja, misal larangan yang kayak gini, oke ikutin, jangan kita lewatin batas. Iya, bukannya kita percaya dengan larangan itu atau gimana, tapi namanya suatu tempat itu ada namanya minimal apa kesopanan lah, attitude itu ada batas minimal ya, ada batas maksimal lu buat melanggar itu. Bukannya gimana atau lu percaya sama gituan banget, tapi kalau lu nggak sopan, namanya lu gini aja deh, gue main ke rumah lu, lu nggak seneng kalau misalkan gue nggak sopan, pasti lu ngusik gue kan. Benar. Gitu logikanya gitu, kita sesama manusia aja begitu. Dan yang kita tahu di agama, mungkin di beberapa agama ada yang mengasih apa, menyarankan untuk percaya kalau kita hidup itu enggak sendiri, kita hidup itu ada dua alam. Iya. Dan itu juga punya namanya kesopanan masing-masing. Dan mungkin dia juga hidup udah lama di situ, masa ya lu ganggu tiba-tiba, kan itu nggak logis. Lu sebagai manusia lu nggak pernah diajarin emang sopan santun. Tapi emang kalau orangnya punya kelebihan peka, ngerasain dan sebagainya, emang mungkin diajak komunikasi sih kurang lebih. Iya, soalnya agak ditegur aja. Ya dari kita pun izin pun mungkin ada suatu perilaku yang enggak mereka suka. Cuma ya udah, jangan takut sama kayak gituan. Kenapa, balik lagi, lu udah izin, lu udah minta perlindungan sama Allah, ya aman. Nah, intinya sih restu ya. Restu sama ridho. Ridho orang tua, wah itu tuh jaminan banget lu nggak kenapa-napa. Terus ya. Oh ya. Di gua itu sih, gua pengalaman, soalnya gua balik lagi sugesti gua itu bukan ke arah gaib, balik lagi kayak wah gua takut banget hujan, kalau udah di dalam gua, kalau hujan banjir, kalau nonton film Samsung ya you know lah seremnya gimana. Itu hal yang mungkin terjadi di dalam gua. Berarti kalau lu tuh lebih was-was sama yang namanya alam. Lebih takut sama alam gitu. Lebih ke logika lah. Lu pemikiran lu lebih ke logika banget gitu. Lu tahu kita hidup berdampingan, tapi lu nggak ini ya. Dan juga lu pernah cerita ke gue kalau nggak salah lu pernah istirahat di Samarantu ya? Iya. Itu gimana itu? Kan yang orang-orang tahu gitu. Pos Samarantu itu, bahkan sekarang pos Samarantu udah ditutup ya, bukannya ditutup kenapa? Jalurnya itu udah dipindahkan. Oh, dipindahkan. Iya, dari yang udah gue denger. Itu udah dipindahkan, udah dialihkan jalurnya, nggak ke Samarantu lagi, tapi ke tempat yang lain. Soalnya kan Samarantu juga tempatnya lembab, tertutup dan segala macam, dan itu emang tempatnya mereka senangnya di situ. Jadi mungkin karena ada hal-hal yang udah pernah dirasakan sama orang lain, mungkin hilang, mungkin diganggu atau gimana, dia pada memutuskan untuk memindahkan jalur itu. Dan lu punya cerita kalau lu pernah istirahat di Samarantu? Nggak masalah sih itu. Yang pas lu rasakan di Samarantu itu apa? Iya, gue posisi udah jam 4 sore. Istirahat aja, duduk di situ, gue bertiga. Emang udah perjalanan kan gue jauh tuh. Tenang aja sih. Durasinya sekitar lu istirahat di situ 30 menitan. 30 menit lu berdiam diri di Samarantu, berapa orang? 3 orang. 3 orang. Itu kan agak jauh semua. Berapa ya? Total tuh udah di situ tuh ya 15 orang, cuma jaraknya jauh-jauh semua. Aman-aman aja. Dan bisa dibilang itu ganjil ya. Yang menurut
apa ya, bisa dibilang tuh menurut pandangan orang tuh ganjil itu emang hal yang disukai mereka, untuk mereka tuh menginvestasikan diri dia untuk muncul. Enggak sih. Tapi alhamdulillah lu nggak ada. Padahal kan jam 4 itu kan kalau emang di gunung itu udah lumayan gelap, Pis. Dan sedangkan Samarantu itu emang udah keadaannya emang ketutup, pohon-pohon gede, apalagi pohon gede yang ada tulisan Samarantunya tuh. Aman sih. Cuma emang dilarang foto ya gua ikutin. Oh, lu mentaati peraturan lah. Aman-aman aja. Dan Ya gua ya itu mungkin spesies, entah ini tempat enak atau enggak enak. Ya gua nyaman-nyaman aja sih kayak gitu. Kecuali emang udah dapat larangan keras, lu jangan kesini, tapi gua maksain. Nah itu baru mungkin ngalamin lah kejadian aneh-aneh. Untungnya enggak. ya soalnya kan gue emang Gimana ya? nggak punya pengalaman naik gunung. Balik lagi Jadi gue bertanya ke lu. Gaib ya. Dalam agama pun kayak sebenarnya kayak pohon itu berzikir. Nah, Itu makanya salah satu kayak gue spirit buat gue. Kadang gue pegang Bismillah. Pohon hidup ya, gue pengen lihat lagi. Kadang gue begitu. iya nih buat teman-teman yang di rumah nih, jangan berpandangan kita takut dengan hal gaib atau gimana. Buat yang beragama Islam gitu, yang agamanya orang yang muslim gitu, udah dijelaskan bahwa semua makhluk di dunia ini, mau itu benda mati atau benda hidup, itu berzikir dengan caranya masing-masing kepada Allah gitu. Dan gue juga udah ada satu orang yang pernah merasakan hijabnya dibuka. Dia orangnya tuh orang nggak punya kelebihan, dia nggak punya six sense, dia nggak punya apapun, dia cuma menyerahkan dirinya 100% di kala itu, 100%. Dan hijabnya dibuka selama 1 hari. Hijabnya dibuka, pas dia hijabnya dibuka, itu tuh dia ngelihat batu koral yang kecil-kecil. Batu kolar, buahan, angin, itu adalah lafaz Allah. Dan angin tuh berhembus di kuping dia, itu berzikir Allah, 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 Allah. Jadi makanya ada apa sih kalau ini, makanya ada kata mau dimanapun lo, kapanpun itu lo tetap diketahui oleh Allah. Soalnya semua yang di sini tuh emang ada zatnya gitu, emang yang dia yang ciptakan gitu ya kan. Itu sih sebenarnya kayak tadi yang gue bahas, ketika lebih suggest tentang benda makhluk hidup juga, entah itu kayak teleponnya balik lagi, mereka diciptakan namanya tujuan itu berzikir. Sekalinya ada yang kayak gitu ganggu, mereka juga yang dari pohon sesama makhluk hidup bantuin kita, dan doanya pasti didengarkan Allah juga. Ya bakal keusik sih selama kita jaga etika. Itu penting banget sih, emang mau dimanapun, gak di gunung juga ya, lu mau di hutan, mau di pantai, mau dimanapun itu, mau di rumah, kalau emang di suatu daerah itu ada aturan yang harus dipatuhi, itu penting. Itu tuh mungkin ya beberapa orang karena takut namanya ngeliat kayak gituan ya. Sebenarnya karena takut, satu, wujudnya itu emang gak jelas, jelek. Jelek. Kedua, suara. Dan itu menurut gua suatu hal yang hal yang mungkin terjadi, dan gua harus udah siap, dan gua nggak perlu takut. Karena apa? Lu balik lagi, nggak semuanya sempurna, terus nggak harus dong kita punya rasa takut kepada itu, melebihi itu dibandingkan Tuhan. Jadi posisinya paling gue takut ya pencipta. Udah, emang itu sih. Udah, soalnya kalau lu takut itu tuh udah kayak ya Allah, semoga udah nggak kurang lebih cari semoga bisa memperbaiki kesalahan dan hidup. Ya gue juga berbicara tentang agama tadi bukan gue so tau atau gimana, soalnya juga kan gue punya guru majelis yang memberitahu gue yang emang itu ada dasarnya, dari siapa ke siapa itu jelas.
ceritanya jelas, dan itu emang penting gitu. Itu penting untuk kita berhidup secara berdampingan. Itu soalnya jangankan kita manusia, mereka pun yang tidak berwujud itu emang disuruh untuk beribadah kepadanya. Dia tuh diciptakan untuk beribadah. Itu. Jadi pada intinya ya mereka juga sama kayak kita. Kalau lu tinggal udah lama terus lu diusik, ya lu pasti marah gitu. Jadi mau dimanapun lu harus namanya tuh jaga banget attitude. Dan tadi gue nekenin attitude banget soalnya itu penting banget. Dan kebanyakan dari cerita-cerita yang gue denger gitu ya, pengalaman-pengalaman yang gue denger di gunung, entah di hutan, entah dimanapun itu, orang-orang itu yang mengalami suatu masalah yang berhubungan dengan goib ya kan, itu dia ada beberapa tindakan yang bisa dibilang nggak disenangi bahkan sama sesama manusia pun, kayak misalkan lu kencing sembarangan tanpa permisi gitu kan. Sebenarnya gue juga kencing nggak bayar permisi sih, cuman gue langsung doa, gue minta yang ke atas. Iya, kayak ibarat kata kan pohon tumbuhan itu juga kan hidup, gunung itu juga kan ada yang gunung masih aktif. Pohon, sorry, gue udah gebelet. Nah itu nggak apa-apa. Kalau lu berpikir secara logika itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Soalnya kan emang di agama kita berdua, emang kita mau apapun itu emang disuruh berdoa dulu sebelum melakukan apapun. Lu berintim pun itu ada doanya. Lu mau buang hajat pun ada doanya. Lu mau pergi keluar rumah ada doanya. Lu mau pulang ada doanya, segala macam. Dan itu emang penting, yang bisa dibilang kalau kita bahasakannya itu kita permisi kepada alam gitu, yang hidup berdampingan sama kita gitu. Dan nggak boleh nantangin sih. Iya, itu jangan tuh, itu lu waduh, alam jadi tantang, wah bagus sih lu, alam badai dihajar lu, gila dikasih angin topan lu tenda melayang. Jangan nantangin alam dah, alam menurut gue yang paling serem sih. Waktu namanya inian lewat alam tuh, karena kan gue nggak bermain di gunung doang, gue pernah bermain di air, main di gua, kurang lebih gitu, panjat tebing main sih, cuma gue nggak terlalu bisa karena yang gue bukan di situ kayaknya. Lu berarti pernah menikmati namanya climbing ya? Iya, kurang lebih itu kan lebih ke alam, jadi gue memahaminya semua alam itu lebih mengerikan daripada hal gaib yang gak kita ketahui, karena jelas-jelas alam itu terlihat. Kalau pikir logika lagi nih, lu pegang aeroclimbing nih, batu kuat gak ya, cuman lu percaya nih kuat, udah aman. Ini lu kalau nggak salah pernah cerita sama gua waktu lu ngebimbing adik didik lu yang bisa dibilang itu pendakian. Dia tuh nggak mau ikut lu jalan, tapi pas lu tinggalin dia lari. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Dia tiba-tiba lari deketin lu. Kagak anjir. Yang cewek. Terus gua lupa banyak, Cok. Yang katanya dia waktu ini itu ketemu bapaknya. Oh itu mah pas lagi, pokoknya kita lagi inilah posisi udah istirahat ya, masak istirahat lah, masak makan dan itu aneh. Posisi gua bukan gitu ceritanya, jadi gua pokoknya nggak, fase gua kan lebih ke pergerakan, nemenin biasanya. Itu pas lagi makan ya kayak gitu, emang mungkin udah kecapean dan agak ya, kalau gue secara teknis gue lihat ini yang wah kayaknya dia halusinasi ngeliat kayak gitu. Gue nggak tahu itu gaib apa gimana, emang dia katanya ketemu bokapnya almarhum. Ya gue rada wah serem juga ya, cuma ya udahlah, yang penting kondisi dia aman, kesehatan dia aman. Dan aku mikir kayak gitu. Itu juga udah dalam kontrol lo lagi ya kan, lu udah ngeliat orangnya di situ udah aman ya. Besoknya gue liat aman lagi, ceria kok. Dan sampai pulang udah nggak ada kendala. Jadi ibaratnya satu sih, karena namanya kegiatan di alam yang udah pasti tuh capek. Otak itu bisa suges yang baik atau nggak baik.
Kalau gue suges yang nggak baik ya gue lewat suges gue begitu, lewat maksudnya meninggal gitu, tapi gue nggak mau karena gue lebih ke batasan tubuh gue. Mungkin ada yang suges ya lebih ke cenderung hal gaib karena emang dia sensitif dari kecil, dia biasa Punya kelebihan lah punya ya. kelebihan. Six sense. Kayak gitu. Dan gue juga punya teman Pis. Gue nggak tahu dia berapa kali naik, tapi dia belum banyak naik. Waktu dia naik sama temen-temennya, dia emang lulusan dari sebuah pesantren ya, yang diajarkan untuk mendalami keagamaan, sopan santun, semua itu diajarkan di situ. Dia tuh sebelum naik dia berdoa segala macam. Dia emang bisa dibilang dia punya kelebihan. Dia juga punya, kalau orang tahu tuh kodam yang penjaga, sosok penjaga. Dan dia dapat gangguan tapi enggak ke hal yang negatif. Dia tuh kayak dibantuin Pis. Jadi waktu dia naik, walaupun dia bawa air seberat apapun, di carrier tuh banyak, itu wah gila sih. Dia tadi paling belakang. Waktu dia nyalain rokok, spontan dia jalan duluan, cepet banget naiknya. Padahal itu lumayan terjal, tapi semakin lama pas jauh dari gerombolan, dia ngerasa jalan pakai tangan. Jadi kaki sama tangan jalan kayak monyet. Jadi ada dahan tarik terus naik banget. Dan itu wah mungkin bisa dibilang lu dibantu karena lu sopan. Lu punya attitude, lu masuk ke wilayah orang, ke rumah orang ya lu salam gitu. Lu permisi dan warga situ pun kayak welcome gitu ya. Udah ayo gue bantuin gitu ya kan. Itu bisa dibilang itu bukan gangguan negatif ya. Soalnya nggak semuanya itu juga gangguannya negatif, ada juga yang positif. Dan gue juga pas waktu dengar dia cerita, gue agak nggak percaya. Tapi pas emang gue dengar dari temennya yang ikut naik, bingung. Bener, dan itu bener gue bingung. Dia udah sampai paling atas itu sekitar jarak berapa meter gitu, berapa ratus meter lah. Tapi dia waktu istirahat di pohon, nyender di pohon sambil ngerokok tanpa sendirian di atas nggak ada gitu, nggak kelihatan orang lah. Di atas nggak kelihatan orang, di bawah ya emang jauh dari teman-temannya, tapi dia kayak ngerokok gitu santai, kayak nggak ada yang ganggu, kayak seakan-akan tuh lagi nongkrong, lagi rame, lagi seneng gitu. Dan itu setelah dia mengalami itu sih menurut gue. Jadi ya, buat ada yang baik, ada yang nggak baik. Iya, soalnya ada yang digunakan dengan bijak, ada yang nggak bijak. Iya. Banyak tuh contoh kayak yang dibilang pakai buat dagangan. Ya, ada juga santet atau segala macam. Ya, itu kan yang jahat ya. Ada yang buat kebala. Orang pernah lihat kan video pernah booming kapan tuh masuk berita yang dibacok nggak mempan. Iya, ditembakin. Oh, ditembak. Ada tuh gue lupa 2010-an. Pokoknya dia mati tuh cincinnya dicopot. Ditembak. Oh, cincinnya dulu, baru terus ditembak lagi. Itu kalau dicari lagi, kalau di-up mantep tuh. Gila sih itu. Oh, mungkin nanti kita riset dulu ya, baru bisa kita angkat ya untuk konten. Jadi kalau kayak gue bisa pikir logika, gila ditembak nggak mati, wah kacau kata gue. Cuma ya gue nggak nutup kemungkinan, namanya hal yang nggak bisa gue lihat ada. Dan gue bersyukur setelah kayak gue pengalaman sama doeng kayak gitu, ketika gue lihat ternyata tipu muslihat belaka itu, gue kayak jujur gue kesel banget. Dan gue cuma ya udah, karena awalnya iniannya baik kan tuh yang nyaraninnya, mungkin Tuhan ini kan ngebuka gue juga, oh berarti ini salah, lu ngikutin itu bakal salah. Dan akhirnya alhamdulillah kan setelah kejadian itu gue sama sekali nggak pernah punya pengalaman yang aneh-aneh. Cuma kalau dari lingkungan gue denger aja, kurang lebih jadi pengamat lah ya. Lu penonton lah ya. Iya, gue juga bingung. Soalnya kalau itu sih salah satu suges sih menurut gue, agak suges. Ini sih bisa ini pengalaman gue pribadi. Emang gue nggak pernah naik ke gunung atau kemana, tapi ini pengalaman gue di diri gue sendiri gitu, keseharian gue. Jadi mungkin
teman-teman di rumah ada yang pernah ngerasain dia mimpi hal mistis? Diingat, nggak semuanya itu mimpi doang. Soalnya ada di mana suatu saat, suatu kondisi lu antara tidur sama nggak tidur dan menganggap lu tuh tidur tapi lu mengalami kejadian-kejadian yang diganggu. Itu sih yang gua sama Doeng ngalamin kayak gitu. Kalau lu kan pas tidur gua ngalamin, cuma entah kenapa gua merasa hebat atau gimana gua bisa keluar dari itu. Jadi lu tuh mimpi sadar, ini mimpi bukan nyata. Itu lu bisa keluar. Itu lu bisa kontrol, kata gua. Wah, itu tuh anjir, gila. Antara lu sadar sama nggak sadar. Jadi lu di tengah-tengah antara mau pules tidur atau lu bangun. Gitu. Kayak badan lu semua udah lelah, badan lu udah off, udah tidur, tapi pikiran lu itu masih bangun. Dan itu yang dibilang di antara sadar dan nggak sadar. Gue juga pernah ngerasain, Pis. Gue mau cerita juga nih. Ini ya mimpi yang menurut gue yang paling nggak enak nih. Jadi lu mimpi itu lu kondisi sadar lu lagi tidur, tapi lu udah bangun, dan itu bisa berulang-ulang, kayak lu kejebak di situ. Pernah nggak lu? Seolah-olah lu tuh udah bangun, padahal masih dalam mimpi lu lagi tidur. Pas gue udah baca istighfar, baru gue bisa bangun. Bangun secara nyata. Cuma gue di situ bener kamar gue ini kayak gini, ya anjir, menurut gue kayak jadi stres. Lu mimpi di dalam mimpi itu, iya. Jadi lu ujungnya mimpi, lu di mimpi lu tidur, pas lu tidur di mimpi lu itu lu mimpi lagi. Jadi pas lu bangun dari mimpi yang di mimpi itu, dan lu masih keadaan mimpi. Itu paling stres. Wah, gila. Itu gila, coy. Itu berhubungan, coy. Lu nggak sadar lu bisa nggak nyadar sih. Mungkin nggak lewat kalau emang lu masih ada ini ya, masih ada apa sih namanya, umur lah. Kan namanya umur, jodoh, milik semua udah ditentukan. Stres video mimpi kayak gitu tuh paling gue benci. Gue juga ini, Pis, gue mau cerita nih. Gue dulu pernah mengalami beberapa tahun yang lalu. Gue keadaan tidur, gue pengen tidur nih, gue baru tidur itu sekitar 2 menit merem. Dan itu gue sadar antara gue mau tidur mau pulas, jadi kayak lu nggak bisa tidur nih, tapi lu merem gitu, lu paksain mau tidur, jadi lu otak masih kebayang tapi mata merem. Dan keadaan di situ pas lu mau masuk ke alam lu tidur gitu, mau tenang banget gitu, gue ngerasain, bukan ngerasa, itu ngelihat langsung di depan muka gue, hadapan begini. Ini sekitar jarak 1 jengkal. Apaan tuh? Itu muka Pocica, Cok. Kayak lontong, Cok. Dan malu, Cok. Enggak, itu gue jujur gue langsung agak kaget, langsung spontan bangun. Bisa dibilang juga dari salah satu keluarga gue sering mengalami ngeliat-ngeliat gituan. Bisa dibilang dia punya sixth sense. Emang dia sering digangguin, dan dia tidur di sebelah gue, dia masih main HP, dan dia langsung ngomong, lu ngeliat itu ya? Gue diem kan, namanya gue kaget kan, gue duduk, dia ngomong kayak gitu ya gue diem gitu. Gue diem, abis itu gue tidur lagi, kembali normal tuh. Dan gak lama, gak nyampe sebulan ini nih, beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, gue ketemu sama dia lagi. Dan anehnya itu 2 malam secara berturut-turut gue tidur, dan 2 malam itu mimpi di suatu tempat yang sama. Beda yang dulu cuma sekadar kayak ibarat kata kenalan, sama itu kalau yang kedua itu, yang 2 kali ini. Jadi ibarat kata gue udah ketemu 3 kali, cuma yang satu jaraknya tahun, yang satu jaraknya hari. Maksudnya jaraknya berapa jam doang, kayak lu bangun tidur, aktivitas, tidur lagi, ketemu lagi gitu. Gue ketemu, keadaannya gue mimpi di ini di gunung, gue di dalam tenda, dan dia ngomong, lu tuh jangan gitu, lu kalau camping jangan ngajak temen yang aneh. Maksudnya aneh tuh dia tuh nggak punya attitude. Dia jadi satu tenda sama cewek di dalam mimpi itu ya. Dia nggak senangnya gini, di dalam satu tenda itu dia berdua sama ceweknya, dan dia berbuat yang enggak ya, dan si itu tuh yang kayak lontong yang diikat-ikat gitu,
Dia ngomong ke gue, no temen lu berbuatan yang enggak gitu. Ya, iya. Dan gue juga di situ emang keadaan gue ngeliat ada dia sama satu Gue langsung ketegar situ. kakek. Dan gue cuma ngomong, siapa sih emang? Emang dia berbuat apa? Dan di mimpi yang kedua itu lanjut lagi mimpinya. Berseri cok. Kayak lu nonton anime tuh ada episode 1, episode 2 gitu. Dan itu gue di dalam mimpi gue ngomong, tapi gue di situ nggak jelas si yang berbuat itu siapa. Gue cuma ingat ada 2 tenda. Di satu tenda itu gue bertiganya gue sama dua yang tadi Pocica sama satu lagi nih. Cuma itu hal gaib juga. Tapi kalau dia bisa dibilang kakek baju putih gitu. Dia cuma diem lah, kayak berkata dia cuma di sampingnya dia doang. Tapi gue kayak nih gue menghadap 2 orang gini. Dan pas di lanjutan episode 2 mimpi gue nih, episode 2 anjing. Di episode 2 itu gue nanya ke teman gue, lu semalam berbuat apa? Kok gue sampai ditegur gitu? Gue sampai dimarahin gitu. Dia ngomel-ngomel ke gue. Terus dia nggak ngomong apa-apa, tapi di otak gue langsung sepintas. Kalau lu tadi kan mimpi, di dalam mimpi itu lu mimpi lagi. Tapi kalau gue enggak, gue di dalam mimpi itu gue bisa berpikir secara jernih. Dan tiba-tiba ada kayak sebuah message di otak gue lewat di mimpi itu. Dia tuh ada gambaran dia lagi begini. Wah, fuck man. Lu di atas entah itu bukit atau gunung yang pakai tenda atau tempat kemah. Kampret lu berbuat kayak gitu. Iya, gue tahu lu punya hubungan gitu. Lu punya hal yang spesial di antara lu berdua. Begitu ya. Tahu tempat goblok. Apa-apa. Hasil juga gitu. Kadang kan kayak ngelakuin hal buruk menurut gue, entah ke orang lain atau ke lingkungan sekitar, itu ada feedback nggak enaknya juga loh, kata gue gitu. Jadi gue selalu berusaha berbuat baik biar gue dapat feedback baik. Ketika dapat feedback buruk juga ya udah gue terima aja, yang penting gue nggak ngebales. Dan itu sih ya apa yang gue rasain setelah mimpi itu. Dari cerita lu kayak gitu ya, gue dulu pengalaman paling kocak kayak itu. Entah kenapa gue mimpi basah lagi naik. Mimpi basah lagi. Iya, makanya jujur. Lu mau mandi wajib gimana? Posisinya belum bisa lah gue buat mandi wajib, cuman ya udahlah menurut gue. Ya udahlah, namanya rezeki mah ya udah. Lu juga permisi gitu ya, tapi setelah itu lu juga permisi. Biasa aja. Gue aman-aman aja, ibaratnya kan gak suci. Ya kan? Ya ternyata aman-aman aja, soalnya punya tujuan buruk. Lu juga di situ itu baik lah ya, bisa dibilang baik. Bisa dibilang baik. Dan mimpi gue itu juga, gue sebenarnya kesel setelah mimpi, gue emosional setelah mimpi, mood gue hancur, nggak beraturan. Kalau orang bilang tuh swing mood. Jadi entah kadang seneng, entah enggak seneng enggak. Tapi setelah mimpi itu gue kayak gitu, mood gue hancur itu selama 2 hari. Setelah mimpi 2 hari kan, jadi malam mimpi, besok mood hancur, ternyata malamnya mimpi lagi, besoknya mood hancur lagi, tapi pas malam ketiga kan udah enggak. Itu kayak seakan-akan gue dikasih suatu pelajaran, lu tuh dimanapun lu harus punya attitude gitu. Buat teman-teman semua, sebenarnya dari tadi itu gue nekenin buat kita, pesan dari gue gitu ya, apa yang gue rasain gitu ya. Itu gimana ya, kalau balik lagi kayak di alam, kenapa lebih sensitif tentang hal gaib? Balik lagi soalnya nggak ada pemukiman jarang, jauh dari pemukiman. Dan ya lu harusnya menyatu sama alam ini gitu. Harmoni itu penting. Menurut gua nggak ada yang lebih nikmat bagi orang yang bisa nikmatin ya alam, paling bisa itu sih kebahagiaan yang mungkin jarang orang temuin. Kayak gue tuh nggak selalu ngincer puncak, jarang sih gue ngincer puncak, nggak pernah. Kalau mau puncak yo boleh, puncak tuh bonus lah bagi lu ya. Kalau dari segi lu nggak bonus juga bisa, cuman bukan target gue. Gue lebih kayak gue diem di mana nih terus ngeliat pemandangan, wah bagus ya,
bagus banget nih menurut gua kayak gitu. Punya Oke lah. beda-beda sendiri lah, kayak wah gua anjir ngeliat burung, gua seneng banget nih burung langka nih. Jadi kalau dimanapun keadaannya lu tetap positif dan lu bisa dibilang lu bersyukur gitu. Bersyukur. Lu bersyukur banget gitu. Lu bisa di suatu alam. Kalau dibilang bengong ya. Lu menikmati. Cuma ya gue nikmatin. Iya kayak lu menikmatin. Wah gila, ini pohon gede banget, umurnya berapa tahun, bagus banget. Kayak misalkan di gunung, aduh udaranya sejuk segala macam ya gitu ya. Bisa lah ya. Mungkin ini udah kelamaan juga kali episode ini buat pesan-pesan yang di rumah. Kalau dari lu kan, kalau dari gua dari tadi pesan mulu. Attitude ya. Iya, kalau gue nekenin buat attitude lah. Pesannya mah intinya tuh lebih takutlah kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan takut sama yang sesama-sama diciptakan. Meskipun takut, meskipun sedikit, itu bakal jadi pemicu kita buat hal itu. Coba lu kulik lagi nih pikiran lu lebih jauh, lu lebih takut sama alam. Karena apa? Suatu waktu namanya kegiatan di alam, entah itu longsor, badai, dan sebagainya. Kondisi tubuh lu yang gak mendukung, lu sakit tiba-tiba, jantung lu tiba-tiba detak kencang, itu menurut gue paling bahaya. Oke. Iya. Dan buat yang nonton, mungkin kalau untuk pembahasan hal mistis kita nggak ditemani oleh teman kita Reja. Soalnya emang dia juga ada sesuatu yang emang dia nggak bisa ngikut. Iya, dia nggak bisa ikut pembahasan ini. Dia tetap ada tapi dia di belakang kamera gitu. Dia nggak bisa ikut, jadi bakalan diganti oleh gua. Jaka yang bakal nemenin hal-hal mistis. Bisa dipanggil gue biasanya si Jack ya. Kayak dari awal-awal juga gue dikenalinnya Jack kan. Nah, dan berbahagialah kalian yang enggak pernah ngalamin gaib. Iya betul sih itu. Soalnya gue sebenarnya nggak cuma mimpi, gue banyak pengalaman kayak gitu, dan gue juga hal-hal yang gak enak tuh banyak banget. Tapi gue juga menganggap itu sebagai pelajaran gitu. Jadi kalau sakit tuh jangan lu maksain. Naik. Besok gue pengen naik nih, udah izin ya lancar lah. Cuma tiba-tiba badan itu menurut gue lebih firasatnya lebih kuat. Ketika kenapa-napa badan tiba-tiba kok begini, badan gue tiba-tiba panas dingin, pertanda mendingan lu di rumah aja. Ya istirahat lah. Istirahat. Ini untuk, tapi kalau lu niat lu baik, contoh lu pengen ke sono, contohnya lu pengen ngesar ya, insya Allah itu dipermudah, nggak ngalamin aneh-aneh juga. Ya. Untuk teman-teman yang tadi gue bilang di awal, kita nggak memaksa untuk kalian subscribe, tapi kita hanya butuh support kalian untuk meng-share. Iya, dah. Dan kalau emang ada pembahasan yang ingin dibawakan, atau kalian suka dengan pembahasan ini atau yang sebelum-sebelumnya, itu sampaikan di kolom komentar agar bisa kita pertama koreksi, dan kedua untuk mungkin waktu kita meeting nanti, ini ada orang mau dibawasin ini, peminatnya banyak, nanti bisa kita bawakan. Dan video mistis selanjutnya mungkin nggak kita berdua, tapi bakal setiap video mistis itu ada tamu, bakal ada tamu. Sebenarnya kayak ada. Ya kenapa ya? Soalnya gue juga mau bisa dibilang belajar dari pengalaman orang gitu. Tuh harus itu. Iya gitu. Jadi soalnya gue pernah dengar aja, suram apapun juga pernah ngalamin suram parah. Cuma lu udah berserah diri, lu mulai minian lagi, insya Allah dipermudah. Ya emang tugas manusia itu. Iya. Tugas manusia tuh berserah diri dan beribadah. Ibaratnya gue masih belum baik lah ya buat ibadah, udah dapat IPA, gue juga takut ini, buset, gue ganjaran gue ngeri juga, gue takutnya, gue lebih takut sama yang di atas udah. Iya, sekarang gue juga semenjak majelis jadi lebih, alhamdulillah gue kenal begituan. Tapi gue juga setelah gue ada ajarannya, ada gurunya, guru gue juga sering bilang jangan gini. Gue lebih, malah gue nggak ke kategori takut, tapi gue ke ya udah, gue lebih berserah diri kepada Tuhan. Soalnya kita walaupun kita berdampingan, tapi dua-duanya diciptakan untuk beribadah, bukan untuk saling menakuti. Karena nggak tahu mati gue kapan. Nah betul itu. Iya.
Thank you banget ya Hafiz yang udah mau ngejelasin masalah pengalaman dia di gunung atau gimana. Harusnya lebih takut kematian. Iya, Soal itu. baik lagi dosa kita banyak. Soal kematian juga nggak ada yang bisa nebak kan. Ya, buat di rumah jangan lupa komen sama share aja. Gak usah banyak-banyak, nggak usah. Kalau emang lu nggak mau support, bukan nggak mau support. Kalau emang lu nggak mau subscribe, nggak apa-apa. Tapi kalau lu mau subscribe, thank you banget. Dan yang udah nonton sampai full itu, thank you banget, 2 jempol buat lu. Itu gue udah bersyukur banget. Yang gak di skip ya. Dan soalnya channel kita juga untuk bertujuan mengasih pengalaman untuk difilter, untuk edukasi. Ambil bagusnya, jeleknya jangan dibuang, tapi jeleknya dijadikan pelajaran. Agar kita nggak terhubung ke situ, kejerumus ke situ juga. Ya, thank you dari gue Jaka. Iya, thank you banget dari gue Apis. Goodbye. Thank you.